Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kenalin diri, nama saya Armando Suparman dengan NIM 2301006. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari teknik pemboran dan akan presentasi yang berjudul Hydraulic Drilling Fluid. Mungkin saya langsung mulai aja. Apa sih hydraulic drilling fluid? Hydraulic drilling fluid atau yang sering disebut juga dengan drilling mud adalah cairan khusus yang digunakan dalam proses pengeboran sumur minyak dan gas. Cairan ini dipompa masuk ke dalam lubang bor untuk membantu berbagai proses penting selama pengeboran berlangsung. Mengapa disebut hidrolik? Kata hidrolik mengacu pada tenaga atau tekanan yang menggunakan fluida. Dalam hal ini, drilling fluid digunakan untuk mengantarkan tenaga hidrolik horsepower ke bawah lubang bor. Ini penting untuk membantu kerja mata bor dan alat-alat pengeboran di dasar sumur. Fungsi utamanya itu yang pertama itu membawa potongan batuan ke permukaan. Saat mata bor memotong formasi batuan, akan terbentuk serbuk atau potongan kecil yang disebut cutting. Cairan ini akan mengalir ke bawah melalui pipa bor, lalu naik melalui celah di antara pipa dan dinding lubang bor anulus sambil membawa potongan tersebut ke permukaan. Yang kedua itu menyeimbangkan tekanan bawah tanah. Cairan pengeboran memiliki berat jenis tertentu yang bisa mengontrol tekanan dari formasi bawah tanah. Jika tidak dikendalikan, tekanan dari gas atau cairan di bawah tanah bisa naik ke permukaan dan menyebabkan ledakan atau blowout. Yang ketiga itu melumasi dan mendinginkan peralatan pemboran saat proses pengeboran berlangsung. Suhu di dalam lubang bisa sangat tinggi. Cairan ini membantu mendinginkan dan melumasi mata bor serta pipa bor agar tidak cepat rusak. Dan yang keempat itu menjaga kestabilan lubang bor. Cairan juga membantu mencegah runtuhnya dinding lubang bor dan mengurangi kemungkinan terjebaknya pipa bor pipestring. Dan yang terakhir itu mentransfer tenaga hidrolik ke alat pengeboran bawah tanah. Cairan ini juga digunakan untuk menghantarkan tenaga jet atau semprotan bertekanan tinggi di ujung mata bor yang membantu menghancurkan batuan secara lebih efisien. Tujuan hydraulic drilling fluid digunakan dalam proses pengeboran untuk beberapa tujuan utama. Cairan ini berfungsi membawa serbuk batuan cutting ke permukaan agar lubang bor tetap bersih. Selain itu, fluid ini mengontrol melumasi dan mendinginkan mata bor agar tidak cepat rusak. Drilling fluid juga membantu menjaga kestabilan dinding lubang bor dan mengantarkan tenaga hidrolik ke bagian bawah untuk membantu menghancurkan batuan. Potongan batuan yang terbawa ke permukaan juga dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi formasi bawah tanah. Tujuan hydraulic drilling fluid yang pertama itu ada pembersihan dasar lubang bor, yang kedua transportasi cuttings, dan yang ketiga hydraulic system, dan yang keempat pump input power atau HP, dan yang kelima hydraulic horsepower HHP, dan 6 pressure solution in the system, dan yang 7 itu properties lumpur bor, dan yang 8 bit hydraulic horsepower PHP, dan yang terakhir itu pemilihan nozzle. Yang pertama itu pembersihan dasar lubang bor. Pembersihan dasar lubang bor adalah tahapan penting dalam pengeboran khususnya untuk pondasi bor pit untuk memastikan kebersihan dan kestabilan lubang sebelum pengecoran beton. Dan kedua itu transportasi cutting. Transportasi cutting dalam konteks industri pengeboran mengacu pada proses pemindahan material potongan cutting dari dasar sumur bor ke permukaan. Hydraulic system yang memanfaatkan fluida bertekanan, biasanya oil, untuk menghasilkan, mengontrol, dan mentransmisikan tenaga. Pump input power atau IHP, daya mekanis yang diberikan pada poros pompa untuk membantu beroperasi. Dan selanjutnya itu hydraulic horsepower atau HHP, ukuran daya yang dihasilkan dalam sistem hidrolik yang dihitung berdasarkan laju alien fluida dan tekanan yang terlibat. Dan selanjutnya itu pressure loss in the system, merujuk pada pengurangan tekanan fluida saat mengalir melalui suatu sistem seperti pipa, saluran, atau jaringan perpipaan.
Dan selanjutnya itu properties lumpur bor, sifat-sifat fisik dan kimia dari lumpur bor yang sangat penting untuk menjaga kinerja optimal selama proses pengeboran sumur minyak dan gas. Dan selanjutnya itu ada hydraulic horsepower, HHP. Hydraulic horsepower menggambarkan jumlah tenaga horsepower yang diberikan oleh fluida pengeboran pada pit melalui tekanan dari laju air dan flow rate lumpur. Nilai HAP ini bisa didapatkan dari perhitungan HAP sama dengan Pi dalam kurung Pi kali Q tutup kurung per 11/14. Keterangan Pi sama dengan tekanan aliran lumpur dalam kurung GPM dan Q laju aliran lumpur dalam kurung GPM. Di mana tekanan aliran lumpur berarti biasanya tekanan yang dihasilkan oleh lumpur, sedangkan laju aliran lumpur berarti volume lumpur yang mengalir suatu penampung dalam satuan waktu tertentu. Laju aliran lumpur merujuk pada kecepatan lumpur dalam kurung fluida pemboran mengalir dalam bidang bor dan anulus ruang antara pipa bor dan dinding lubang bor. Pemilihan nozzle, proses jenis dan ukuran nozzle yang tepat untuk suatu aplikasi tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis fluida, tekanan, laju aliran, dan pola semprotan yang diinginkan. Dan di sini ada jenis-jenisnya hydraulic system, ada mud pump, discharge line, suction line, stand pipe, rotary hose, swivel, Kelly, bit, dan nozzle. Dan yang pertama itu ada mud pump, jenis pompa tugas berat yang dirancang untuk memompa lumpur pengeboran atau drill map dan dari pengeboran minyak dan gas. Discharge line, pipa yang mengalir cair gas dari suatu sistem biasanya dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan lingkungan. Suction line ada bagian dari sistem refrigerasi atau sistem pompa yang berfungsi untuk menghisap fluida baik itu cairan atau gas dari satu titik ke titik lain. Dan stand pipe bagian dari sistem sirkulasi lumpur yang berfungsi sebagai jalur vertikal bagi fluida pengeboran biasa lumpur dari pompa lumpur menuju rangkaian pipa bor dalam drilling sebelum masuk ke dalam sumur. Selanjutnya ada rotary hose, fungsi untuk menghubungkan pipa tegak atau stand pipe ke swivel memungkinkan sirkulasi cairan pengeboran dari pompa ke mata bor sambil memungkinkan gerakan vertikal bebas dari rangkaian bor. Dan selanjutnya ada swivel, alat mekanis yang dipasang di antara rotary hose dan Kelly yang merupakan bagian teratas dari rangkaian pipa bor. Dan selanjutnya ada Kelly. Kelly itu sama bubur atau selubung digunakan untuk menopang dinding lubang bor. Dan yang pit itu ada peralatan pemboran yang langsung menyentuh formasi dan berfungsi untuk menghancurkan dan menembuskan batuan formasi dengan cara memberikan beban pada cutter. Dan selanjutnya ada nozzle bit, bagian dari mata bor, drill bit yang memiliki lubang atau saluran tempat keluarnya cairan pengeboran fluida pemboran. Dan ada jenis-jenis hydraulic drilling fluid tergantung pada bahan dasar dan penggunaannya. Drilling fluid dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama ada water based mud dalam kurung WBM. Ada dasarnya air tawar, air laut, dan clean, murah dan ramah lingkungan, digunakan pada mayoritas pengeboran. Oil based mud atau OBM dasarnya minyak di dalam kurung diesel atau mineral oil, tahan terhadap suhu tinggi dan formasi reaktif, lebih mahal dan berdampak pada lingkungan. Dan yang ketiga itu synthetic based mud atau dalam kurung SPM, campuran sintetis menyerupai OBM, lebih ramah lingkungan, digunakan di area sensitif lingkungan. Dan yang keempat ada gas based fluid, pneumatic drilling fluid, menggunakan udara, gas, atau busa dalam kurung foam, cocok untuk formasi bertekanan rendah. Komposisi hydraulic drilling fluid terdiri dari air atau minyak sebagai bahan dasar, tanah liat seperti
bentonite untuk menambah viskositas dan parite untuk meningkatkan berat lumpur. Selain itu ditambahkan bahan tambahan aktivitas seperti polimer untuk mengontrol kehilangan cairan, inhibitor untuk mencegah korosi, dan bioksida untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Masalah umum yang dialami yaitu beberapa masalah yang sering terjadi adalah kehilangan lumpur ke formasi loss circulation dan pipa bor tersangkut akibat tekanan berbeda, differential sticking, pembentukan busa, serta kombinasi lumpur oleh gas atau minyak dari formasi. Masalah ini dapat menghambat proses pengeboran dan meningkatkan risiko kecelakaan. Mungkin kesimpulan dari presentasi ini, hydraulic drilling fluid sangat penting dalam mendukung kelancaran dan keamanan proses pengeboran. Fungsinya tidak hanya sebagai pengangkat cutting dan mengontrol tekanan, tetapi juga sebagai pelumas, pendingin, dan pelindung formasi. Pemilihan jenis dan komposisi fluid yang tepat akan menentukan keberhasilan dan efisien pengeboran. Mungkin ini referensinya. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Bila saya ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Di sini saya sama-sama belajar. Saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.